Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring di mata kuliah media sosial. Kali ini kita akan mempelajari tentang dampak media sosial pada society atau pada masyarakat kita. Dan pada kesempatan ini saya mengangkat dua topik besar, yakni tentang bagaimana media sosial mempengaruhi masyarakat kita pada titik cyberbullying, dan yang satu lagi adalah terorisme. Kenapa dua hal ini yang kemudian dipilih? Karena dua hal ini terjadi dari sejak lama sampai dengan sekarang, dan di era internet ini mengalami perubahan bentuk yang cukup signifikan. Artinya, substansinya tetap, tetapi bentuknya berubah. Dan yang akan kita amati sekarang adalah cyberbullying yang memang bersumber pada kejadian perundungan yang terjadi di masyarakat kita. Kita akan mendasarkan pembelajaran pada satu tulisan yang diangkat dari sebuah tesis yang dikerjakan oleh mahasiswa di Universitas Negeri 11 Maret, dan judulnya adalah Cyberbullying pada Media Sosial, studi analisis isi tentang cyberbullying pada remaja di Facebook. Saya akan langsung menuju pada halaman 8 yang menunjukkan bagaimana transformasi bullying itu sendiri atau perundungan itu terjadi. Di dalam jurnal kita bisa lihat bahwa yang namanya bullying itu mengalami perubahan bentuk. Menurut Kowalski dan Lieber tahun 2007, ada tiga hal yang membedakan tradisional bullying dengan cyberbullying. Yang pertama, bullying itu dilakukan face to face. Namun cyberbullying tidak. Ini sebenarnya sama dengan karakter komunikasi di mana pada era ketika internet belum hadir, komunikasi dilakukan face to face. Tapi ketika era internet hadir dan muncul new media, salah satunya media sosial, maka komunikasi tidak lagi dilakukan face to face, termasuk dalam peristiwa bullying atau perundungan ini. Dulu bullying itu dilakukan secara langsung tatap muka, tapi kali ini dengan menggunakan perantara media sosial. Kemudian kedua, dalam cyberbullying, pelaku tidak dapat menyerang secara fisik, namun lebih pada psikis kepada korban. Nah, dampaknya tetap sama, yaitu ada korban yang terluka. Namun pada cyberbullying memang sifat lukanya ini lebih mengenai pada aspek psikisnya, karena mereka tidak bertemu langsung antara pelaku dengan korban. Dan terakhir, tidak seperti tradisional bullying atau perundungan yang tradisional, cyberbullying dapat muncul kapan saja karena tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Mengingat peristiwa bullying tidak hanya terjadi face to face atau tatap muka, tetapi bisa juga lewat teknologi internet. Nah, dalam penelitian ini kemudian diungkap lebih lanjut bagaimana nanti para pelaku cyberbullying dan korban itu kemudian juga saling memberikan dinamika masing-masing dalam konteks nanti kita menyoroti pada sisi komunikasinya yang difasilitasi oleh media sosial. Jadi kita bisa lihat di dalam tabel di depan bahwa pelaku cyberbullying ya dalam proses komunikasi mereka adalah komunikator, itu bisa dipetakan lagi mulai dari peran pelaku, jenis kelamin, karakteristik, pesan-pesannya, kemudian cara memproduksi pesan. Kemudian dari sisi korban juga bisa dilihat lebih lanjut, mulai dari jenis kelamin korban, karakteristik korban, kemudian cara menerima pesan. Nah, kita akan lihat sekilas mulai dari sisi pelaku dari cyberbullying ini sendiri. Pelaku cyberbullying itu bisa siapa saja, tetapi memang dalam konteks terjadi di media sosial, pelaku cyberbullying biasanya adalah mereka yang justru sudah menjadi teman dari korban. Jadi pelaku ini adalah orang yang berada di sekitar korban. Dalam konteks korban memiliki akun media sosial. Maka
pada titik ini penting sebenarnya untuk menyadari bahwa pelaku cyberbullying itu tidak selalu mereka yang jauh dari korban, justru orang-orang dekatlah yang melakukan cyberbullying. Dan ini terbukti di dalam riset ini. Karena apa? Karena pelaku akan memulai aksinya dari postingan-postingan yang diberikan oleh korban. Nah, artinya awal mulanya pelaku akan memberi reaksi terhadap postingan-postingan yang diberikan oleh korban, yang kemudian juga lama-lama akan memojokkan korban. Nah, kemudian karakternya dalam cyberbullying, pelaku ini sangat agresif. Nah, agresivitasnya di mana? Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku mengirimkan komentar atau pesan yang mengandung cyberbullying ini berulang kali, lebih dari satu kali. Dan justru karena bentuk komunikasinya itu tidak face to face, bisa kapan saja, bisa di mana saja, maka pelaku memang memiliki ruang yang lebih luas untuk melancarkan aksinya. Nah, bentuk komunikasi pelaku yang agresif ini diperparah dengan polanya yang intimidatif. Nah, intimidatif yang dimaksud di sini adalah sebagaimana rujukan dalam KBBI, pelaku kemudian memang menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, ungkapan-ungkapan yang merendahkan harkat dan martabat korban, yang itu bisa dilakukan dengan singkat lewat media sosial, singkat dan cepat tepatnya. Nah, bagaimana korban menanggapi itu? Nah, pada diri korban memang mereka cenderung pasif. Ketika pelaku sangat agresif, ini berlawanan dengan korban yang memang cenderung pasif. Dari penelitian yang dilakukan di dalam jurnal ini ditunjukkan bahwa korban hanya menerima saja aksi-aksi cyberbullying dari pelaku tanpa banyak memberikan perlawanan. Perlawanan yang dimaksud adalah upaya dari korban untuk membela diri, mempertahankan diri. Korban dalam penelitian ini tidak banyak melakukan itu, sehingga pelaku cenderung semakin agresif, gitu ya. Nah, kemudian ada korban yang juga memilih untuk defensif. Nah, artinya defensif di sini selain pasif, ada juga korban yang kemudian mulai menghindar. Nah, korban pada titik ini biasanya adalah korban yang memiliki kecukupan pengetahuan dan kesadaran bahwa dirinya memang sedang dirundung oleh temannya atau seseorang yang ada di dalam lingkaran pertemanannya. Dan yang dilakukan adalah mengaktifkan mekanisme pertahanan diri dengan beralih dari situasi perundungan itu sendiri. Itu bisa dengan mendelete teman yang kemudian banyak melakukan aksi-aksi cyberbullying itu, atau kemudian menonaktifkan sementara waktu akun media sosialnya. Nah, dari perspektif pelaku dan korban ini, kita bisa melihat bahwa bentuk-bentuk cyberbullying sendiri memang bermacam-macam. Dan ada beberapa yang sudah diungkapkan di dalam jurnal ini, seperti misalnya pemberian nama negatif, julukan-julukan yang biasanya tendensius dengan menyamakan korban dengan nama-nama hewan, nama makhluk halus, atau ejekan-ejekan yang mengarah pada fisik, misalnya wajah, badan, dan sebagainya. Lalu, yang juga marah adalah bentuk cyberbullying yang kedua, penyebaran foto, termasuk juga video. Artinya, ada intimidasi yang dilakukan kepada korban karena pelaku sudah memiliki foto-foto korban, video-video korban, yang nanti akan disebarluaskan oleh pelaku, dan tendensinya adalah untuk mengolok-olok korban gitu ya kepada teman-teman lain di media sosial. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk lain adalah ancaman terhadap keselamatan fisik. Nah, ini kadang-kadang banyak dijumpai pada peristiwa
kenakalan remaja, di mana ada kelompok-kelompok yang lebih kuat, kemudian mencoba melakukan penekanan terhadap kelompok-kelompok yang lebih lemah dengan menyampaikan ancaman-ancaman keselamatan fisik secara terbuka di media sosial. Nah, itu juga masuk dalam salah satu bentuk cyberbullying. Kemudian pendapat yang merendahkan. Nah, ini juga masuk dalam salah satu kategori cyberbullying juga. Misalnya mengolok-olok korban yang berasal dari daerah yang lebih desa begitu ya, atau misalnya seperti ada di sini julukan-julukan seperti alay, anak kampung dan sebagainya itu juga banyak dilontarkan oleh pelaku. Nah, terakhir yang bisa kita amati dari cyberbullying adalah bagaimana cara masing-masing individu, baik itu komunikator maupun korban, itu berkomunikasi. Memang tadi sudah dijelaskan bahwa pelaku ini cenderung agresif. Nah, dalam komunikasi yang agresif itu, maka ekspresi itu akan muncul dengan lebih dominan di sini. Dan biasanya juga ada bentuk-bentuk yang muncul, yang khas, yang biasanya hadir dalam bentuk simbol-simbol kata yang kasar, mimik wajah mungkin ya, jika itu dilakukan dengan pesan-pesan yang disebarkan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung kekerasan gitu ya. Kemudian juga dari sisi korban misalnya, ekspresinya biasanya akan menerima apa adanya, kemudian cenderung tertekan dan sebagainya. Nah, pada titik ini kita memang menyadari bahwa cyberbullying itu ada di sekitar kita, dan sebagaimana saya ungkapkan tadi, ini menjadi salah satu bentuk kajian kita yang mempelajari media sosial, soal bagaimana media sosial itu mempengaruhi terjadinya perundungan yang mulai berubah bentuknya dari yang tadinya konvensional, face to face, kemudian difasilitasi oleh media-media kekinian, dalam hal ini media sosial. Saya harap kita semua menjadi semakin paham bagaimana cyberbullying itu berlangsung dan bagaimana kita sebagai mahasiswa yang mempelajari media sosial itu kemudian juga bisa melihat dengan lebih detail tentang hal tersebut. Demikian penjelasan saya tentang cyberbullying. Kita akan bertemu lagi dalam tema-tema selanjutnya di mata kuliah media sosial. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.